emang yang penunggu daerah sini apa gimana? Kiriman. Tapi saya nggak punya kemampuan lebih untuk Tahu siapa yang ngirim? sama ini. Itu dia malam-malam lagi di kamar mandi. Yang notabene kamar mandinya dia tuh nempel sama si pohon mangga nih. Ini pohon mangga, ini kamar mandinya dia nih di sini nih, kan. Itu dia bilang, ada yang ketawa. Dan dari pohon mandi kedengeran nggak? Beneran, dia main nelpon gua, dut, apaan? Pohon mangga lu berisik banget, gua lagi boker nih, ada ketawa lu. Dah nikmatin aja gua bilang gitu kan. Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini, gue duduk dengan seorang narasumber yang dimana beliau akan menceritakan pengalamannya hidup di rumah berhantu, guys. Tepatnya rumahnya itu berada di bilangan Jakarta ya, Jakarta Selatan masuknya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Bang Reza, gimana kabarnya nih Bang? Halo Mas, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sekarang sibuk apa Bang kalau boleh tahu? Sekarang saya cuman freelance aja sih. Freelance? Yap. Usaha sendiri berarti jatuhnya ya? Untuk creative solutionnya usaha sendiri. Heeh. Terus kalau untuk event-eventnya itu sama temen. Event apa nih kalau spesifik kalau boleh tahu? Otomotif, terus brand activity, Heeh. terus gathering ya kayak gitu-gitulah. Oke, berarti tapi lebih ke otomotifnya ya? Yap. Berarti langsung ke brand-brand mobil gitu ya? Brand-brand Iya. mobil motor gitu ya? Ke teman-teman yang kerja di situ kalau butuh acara event IO gitu untuk kantornya tuh bisa langsung ke Bang Reza ya guys ya, langsung aja dikabarin ntar. Man, saya tuh. Nih Bang Reza, nih dengar-dengar kita ngobrol nih Bang. Bang Reza katanya tinggal di rumah berhantu tuh garis besar ceritanya tuh kayak gimana Bang kalau boleh tahu Bang? Garis besarnya aja Bang. Sebenarnya bisa dibilang ya semua tempat tuh pasti ada hantunya, ada penunggunya. Benar. Cuman kalau dari saya yang saya rasain nih, itu ada beberapa hal yang menyebabkan hantu-hantu itu muncul. Oke, karena mungkin sebelumnya nggak ada di situ, tapi dibuat ada berarti ya. Betul, entah itu kiriman, entah itu emang dicari, entah itu kita ya bisa dibilang kan kalau zaman dulu banyak nyari ilmu ya. Kayak buat kanuragan lah, buat berantem lah, buat kesehatan, buat Asmara. kebal, asmara, buat kaya kayak gitu-gitulah. Ya, itu kan juga bisa muncul tuh mereka tuh di saat kita belajar hal-hal seperti itu kita mengundang mereka semua untuk datang. Makanya dibilang lu semedi, lu tapak di saat lu ingin lu kalau pernah lihat zaman dulu orang-orang ya, dia semedi, dia bertapa untuk mencapai satu hal yang dia mau. Sebelum hal itu dia capai pasti godaan dulu yang datang. Masalahnya kalau lu nggak sanggup dengan godaannya, ya mereka jadi menyebar di lingkungan kita. Oh, karena udah keburu kepanggil ya. Iya. Nggak bisa balik lagi gitu. Nggak bisa pulang. Ditahan dulu Bang Reza ceritanya nih Bang. Ya, Nah guys, tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Kenapa? Entah kalian bisa nggak tahu jalan ceritanya kemana. Dan untuk teman-teman yang ingin mendukung kita bisa langsung klik tombol like sama subscribe-nya, jangan lupa. Abis itu kalian komen sebanyak-banyaknya di kolom komentarnya. Sebelum kita masuk ke ide ceritanya, kita nyalakan dulu dupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Bang Reza, bisa diceritain Bang gimana awalnya ceritanya itu Bang, dari awal banget Bang, gimana Bang? oke. Jadi ya mungkin kita balik ke sekitar 20 tahun ke belakang. Oke Bang. Bokap itu dia pengusaha. Ya cukup dibilang sukses lah. Usahanya banyak, berkembang. Dia punya beberapa bidang usaha di beberapa sektor bidang yang berbeda ya. Nggak sama semua gitu. Dan mungkin, ya namanya kita tahu ya, orang punya usaha, pasti ada yang nggak seneng. Oke. Nggak mungkin semua happy gitu kan. Pasti ada yang nggak happy ya. Mungkin itu saingan bisnisnya atau bahkan mungkin juga rekan bisnisnya, karena sepengalaman gue sendiri bisnis itu pasti ada tusuk menusuknya bro. Betul. Biar kata kita rekan bisnis juga pasti ada sikut-sikutannya. Betul. Bokap
tipikal orang yang lurus, gak pernah aneh-aneh, bahkan marah ke istrinya dan ke anak-anaknya tuh gak pernah. Seumur hidup gue hidup nih ya, ngelihat dia ada, itu gak pernah namanya keluarin kata kasar, makian, apalagi main tangan, itu gak pernah. Ya cuman keanehan-keanehan itu mulai kerasa di gue itu pas gue SD. Itu yang, jadi dulu tuh gue tinggal di BND Tanah Kusir. Rumah gue tuh punya satu musola, ada kamar mandi. Oh, gede banget rumah berarti ya? Ya saat itu lumayan lah. Oh. Terus itu malam, gue kan emang tidur, gue nih pegang anak mami nih, pengecut banget lah, penakut gitu kan. Gue pun tidur masih sama bokap nyokap gue sampai kelas 6 SD. Oke. Baru gue mau di kamar gue sendiri. Karena kecil gue pernah punya pengalaman gak enak di kamar. Oh iya? Dimana gue dapet, ya mungkin entah itu cuman perasaan atau apa ya, kelas 2 SD itu gue pernah kayak, gue lagi tidur, atap nih, plafon ada yang gedor-gedor, kayak gitu-gitu. Terus mulai ada kayak suara-suara aneh. Ya namanya anak kecil kan panoan, kira gue keluar nangis, gedor-gedor kamar nyokap gue gak mau tidur sendiri, kira gue tidur. Gue emang cengeng banget, tipikal anak mami banget lah. Sampai pas pagi-pagi itu semua bingung. Ini ada bercak-bercak darah, tapi tetesan doang. Siapa nih di kamar mandi di musola? Kita bingung kan. Sampai tanya ke kakak gue punya 3 kakak cewek. Ada yang mens nggak? Ada yang kamar mandi? Nggak ada semua. Semua tidak ada yang, enggak kok kita semalam nggak ada yang turun. Akhirnya mulailah, ya udahlah mungkin ini ada apa gitu. Apa pembantu atau apa, kita nggak mau ambil pusing. Sampai akhirnya di tahun 2006 akhir, bokap sakit yang tiba-tiba aja. Gue inget malam itu dia pengen banget makan nasi goreng GM. Kita pergilah sekeluarga ke Pondok Indah, makan, pulang dari situ bokap kejang-kejang. Bokap kejang-kejang itu jam 4 pagi, karena gue tidur kan gue di bawah, bokap kan di kasur, gue pakai kasur di lantai bawah. Bokap gue tiba-tiba kaget, "Pak, kenapa?" Akhirnya kita sekeluarga bawa ke RSPP. Sakit di situ bokap. Sakitnya tuh flow-nya naik turun. Ntar sehat, ntar tiba-tiba ngedrop, ntar sehat, dan itu berlangsung 1 bulan di RSPP. Berarti bolak-balik mondar-mandir RSPP itu apa? Enggak, stay di situ. Stay. Jadi begitu kondisi udah mendingan nih, udah mau pulang, drop lagi. Jadi kayak nggak dikasih pulang. Wallahu alam ya, kayak udah lu nggak usah pulang, di sini. Dan bokap juga sering cerita kayak tadi ada bapak-bapak di situ yang notabene tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Satu kan gue juga 2006 itu gue lagi mulai menghadapi ujian kelulusan SMP. Di situ jadi ya banyak inilah bolak-balik rumah sakit rumah, dan itu berasa banget di saat rumah kosong karena kan nyokap sama kakak perempuan gue satu itu ngejagain bokap, yang satu lagi kan dia sudah nikah, udah di sama lakinya lah. Iya. Sama ada abang gue sama kakak gue yang perempuan. Oh, berarti lu berapa bersaudara bang? Gue 5 bersaudara. Lu yang? Gue terakhir. Oke. Itu udah mulai tuh ngerasa hal-hal janggal. Kayak gue suka main sampai jam 7 jam 8 malam di rumah teman gue yang notabene tetangga lah. Setiap gue pulang tuh karena rumah sepi ya, itu berasa banget sih. Mulai kayak ada yang lewat. Oke. Gue kira mbak gue semua di atas, kamar pembantu gue kan jadi ada di atas kamar pembantunya. Oh, jadi gimana nih bang kalau untuk skema rumah lo tuh kayak gimana? Skema rumah gue itu lantai satunya tuh cuma ada kamar utama, kamar bokap nyokap gue. Sisanya semua ada di lantai 2. Oke, jadi 2 lantai ya? 2 lantai, tapi di lantai 2 itu ada satu sekap sendiri yang buat ke area mbak. Dan itu masuknya dari luar area rumah, jadi ada tangga di belakang. Nah untuk usaha bokap berarti di area rumah itu juga? Enggak. Beda. Tapi ya banyak bokap itu nerima tamu kan di rumah. Gitu. Jadi bokap gue itu punya yayasan pendidikan. Oke. Terus dia punya toko emas, dia punya pabrik roti,
Ya sama ada beberapa usaha-usaha sampingannya dia juga sih. Kayak dia invest ke beberapa teman-temannya kayak gitu-gitu. Terus mulai tuh gue ngerasa balik malam ada orang di belakang, kayak ada yang lagi masak disamperin nggak ada. Ya namanya gue masih kecil nggak mau terlalu kepo, ya udah akhirnya gue tidur sama kakak gue. Karena gue Di lantai satu bilang berarti? di atas Oh, tuh. lantai 2. Karena gue bilang gue pengecut itu dulu. Gue takut banget lah main kayak gitu-gitu. Ya sering ditakut-takutin juga kan. Impact gue tinggal deket banget sama kuburan tanah kusir. Kalau nakal sedikit dulu nyokap gue ntar ini ya biasalah orang tua. Karena gue ngerasa tuh di situ tuh aneh, ada yang nggak beres sama ini rumah. Sampai akhirnya tiba di mana Allah punya rencana lain untuk bokap gue. Dia meninggal di 2007 bulan Januari. Dari situ kita punya pabrik roti yang lagi direnovasi, emang niatnya mau pindah ke situ. Di jalan di sekitar Bintaro, Sanggerahan. Karena kita putusin rumah di BNI dijual, kita sekeluarga pindah ke situ untuk lanjutin renovasi karena butuh biaya besar juga dan berobat bokap kan juga lumayan besar ya. Karena bolak-balik ICU, terus ruang rawat, ICU, ruang rawat itu juga memakan biaya yang cukup besar. Akhirnya kita putusin untuk jual rumah. Nah, mulailah nih hal-hal gila ya kejadian nih. Karena pabrik roti ini, rumah yang gue tempatin ini, si pabrik roti ini jadi rumah ya kan. Disitulah ternyata banyak orang ngirim. Ngirim apa? Ngirim dalam tanda kutip ya, ngirim. Orang dalam kurang kutip berarti Gak suka. dekat. Ya mungkin, ya jadi gini. Kalau lu tahu roti-roti 2000-an yang di warung tuh, kan mereknya macam-macam tuh. Ya. Boleh dibilang itu masih saudara semua. Oh, satu pabrik berarti. Masih satu kampung. Jadi dulu bokap itu bikin roti dari zaman yang 500-an ya, roti kecil-kecil itu di Rempoa dulu sebelum pindah ke veteran ini. Itu di Rempoa. Tapi karena Rempoa dulu sering banjir, 2002 keantem banjir hancur, kira pindah. Dan banyak yang buka pabrik-pabrik itu masih saudara dan masih bekas pedagangnya bokap. Oh, ya. Karena pedagang roti itu kan punya jalur nih. Ya kan, mereka punya jalur si A itu dari sini sampai sini titik warungnya ini, mereka udah punya jalur nih, udah punya langganan. Apalagi roti bokap itu udah kemana-mana. Se-Jakarta semua ada, seluruh Jakarta ada, ke Jabodetabek juga dia main, ke Depok dia main, ke Bogor dia main, dia buka jalur kemana-mana tuh. Sama sepupu gua berdua, dulu tuh dia buka jalur warung-warung, dia isi di situ. Nah nanti ntar dipetain tuh sama dia pedagang yang ngisi kesini siapa. Dari zamannya masih pakai sepeda yang di kayu sampai pakai motor gitu ngisi-ngisinya. Nah, dari situ kan banyak tuh bekas-bekas karyawannya yang gue mungkin bisa bilang nggak tahu diri ya. Yang ngerasa udah pinter buka sendiri gitu lah ya. Dia buka lagi dengan jalur bokap gue dengan resep yang nyokap gue buat. Ya, manusia. Ya, cuman ya kalau kata nyokap gue ya rezeki udah ada yang ngatur, nggak usah takut. Tuh. Jadi di saat pabrik roti ini lagi berkembangnya dan bokap sakit, otomatis nyokap nggak kontrol, bokap juga nggak kontrol, nggak ada yang kontrol nih, controlling hilang di sini nih, cuman percaya sama om gue. Oh jadi saudara kerja di situ juga? Ya, emang nanti baik saudara. Ada sepupu gue juga yang dagang di situ, ya, ada om perusahaan keluarga lah ya. Entah ini udah kita percayain aja. Sama ke sektor bisnis yang lain begitu. Saudara yang itu juga? Iya, ke toko mas adiknya bokap, berarti kan om gua. Terus ke sekolahan itu yang dipercayain orang-orang yang jadi kepala sekolahnya, sama ada sepupu gua di situ. Jadi udah gak ada yang controlling nih. Karena gue sadar gitu bahwa saat itu gue juga masih kecil dan abang gue yang paling tua nih juga terlalu terlena. Iya. Karena ya apa yang dia mau dapat gitu. Jadi nggak pernah ngurusin usaha-usaha bokap gue dan masih shock juga ya bokap ini ya. Ya, jadi nggak ada yang kontrol semua. Loss. Sampai akhirnya tuh mulai ngerasa ada yang janggal. Dari mulai toko emas yang pembukuan yang nggak karu-karuan. Sektor usaha lain lah pelan-pelan mulai turun.
Masuklah nih akhirnya kita ke rumah baru ini nih. Yang dulunya pabrik roti. Karena pabrik roti itu butuh space yang besar. Gue jelasin sedikit spesifikasi rumahnya. Oke. Luas tanahnya itu sekitar 800 meter. Bangunannya 700 meter. Gede. Kan gede. Mobil aja muat 10 di halaman depan. Dari situ, karena rumah sebesar itu dan penghuninya tidak sebanyak yang seharusnya, kerasa sepi dong. Iya. Spot di bawah itu banyak kosong. Di atas juga jarak, karena kamarnya gede-gede, jarak kamarnya juga jauh-jauh, banyak kosong. Mulai dari kakak gua yang suka digangguin awalnya. Jadi gue punya satu kakak, yang nomor 2, yang paling sensitif sama hal begitu. Perempuan berarti ya? Perempuan. Gangguin, kesurupan men. Tiap pagi sehat. Pagi sehat, abis maghrib udah sakit. Selalu dibawa ke rumah sakit, nggak ada masalah. Dipikirnya DBD, bukan DBD. Cek darah semua normal, tes lab semua normal. Nah apa nih anak? Karena nyokap gue bawa ke salah satu ustadz. Dibawalah ke daerah BSD. Itu dipencet jempolnya. Tep. Berubah suaranya. Dibacain, diketawain tajwidnya salah. Abang gue baca-baca gitu diketawain. Salah, bukan begitu bacanya. Diajarin. Mulai itu dari situ kondisi rumah mulai tegang lah. Nyokap itu sekitar 4 tahun ngedrop karena dia kehilangan bokap kan. Di situ gua kurang perhatian orang tua, jadi aur-auran. Sampai akhirnya gua ngerasain satu momen dimana gua balik malam. Tetap biar kata gua main di luar segala, tetap gua ini pengecut. Takut gua sama begitu-gituan. Buka pintu masuk. Baru juga parkir motor tuh gua udah merinding ngeliat ke belakang. Pohon semua kan halaman. Ngeliat ke samping. Lorong doang gelap, kagak ada lampunya. Gue buka pintu depan dikunci. Posisi jam 2 pagi, mau ketok siapa? Semua di atas. Kira gue lewat belakang pelan-pelan. Jadi posisinya tuh lorong. Kan ada belokan ke kanan. Ini untuk ke pintu belakang. Nah di sini tuh bekas bedeng yang tempat tinggal karyawan pabrik roti dulu. Oke. Ya, ini kejadian sekitar 2011 saat pabrik roti udah nggak beroperasi. Dan itu udah full jadi rumah. Gua udah lagi semester berapa tuh? Semester 4 atau 5. Balik kuliah, misalnya belok kanan, langsung tuh pintu. Begitu di simpangan jalan ini nih, itu gua ngeliat jelas banget. Itu nenek-nenek berdiri di depan pintu, ngeliatin gua sambil ketawa. Anjir men. Itu jam 2 pagi, gua begitu, gua udah kagak tau lagi, gua lari, gua udah bodo amat lah. Gue udah deg-degan setengah mati, udah pengen nangis, pengen apa, udah nggak tahu gue udah. Pokoknya gue cuma bisa lari, gue udah. Sampai akhirnya abang gue bangun, apaan sih lu gitu kan, berisik banget. Teriak dari atas. Ya kan. Gue bilang itu ada nenek-nenek itu, udah nggak usah aneh-aneh deh lu, mabok lu ya gitu. Sumpah itu nggak ada yang percaya. Semua nggak percaya, dibilang mabok nih ya halusinasi kali. Sampai akhirnya kakak gua yang keempat nikah. Saudaranya si suaminya ini datang. Nginep. Taruh di kamar belakang. Oke, belakang lantai 2, lantai 1? Lantai 2. Oke. Karena lantai 1 tuh cuma ada gudang doang. Tidur. Niatnya dia mau stay di Jakarta itu seminggu karena ada kerjaan kan. Itu jam 4 pagi dia teriak, dia langsung keluar. Karena nyokap udah bangun, nyokap keluar, ada apa? Ada orang berdiri gede, ada tanduknya. Dari situ mulai kita tahu, wah ini rumah ada yang gak beres. Ada apa nih di sini? Karena akhirnya nyokap flashback nih.
Pembantu juga setiap tidur di kamar itu nggak ada yang betah. Selalu cuman kayak baru datang pulang. Ya kayak gitulah. Akhirnya nyokap mulai sadar. Panggil lah nih yang orang BSD ini datang. Suruh dilihat. Dan gue ngerasa apa yang selama ini kejadian itu beneran ada dan akhirnya dibuktikan sama dia. Emang ada. Jadi di rumah ini tuh ada yang nunggu. Mulai yang nenek-nenek yang kamu lihat ya bener ada. Ada yang sosok hitam, ada tanduknya itu bener ada. Terus di belakang itu penunggunya sebenarnya ular. Itu ada. Jadi ditanya, ini emang yang penunggu daerah sini apa gimana? Kiriman. Tapi saya nggak punya kemampuan lebih untuk Tahu siapa yang ngirim? siapa yang ngirim sama ini. Oke, akhirnya cari tahu lagi ke Besan. Ya kan Besan ngerekomendasiin, oh dulu saya juga pernah kejadian kayak gini, ada orang Cirebon. Tak panggil orang Cirebon datang. Oh dia lebih terkejut lagi. Wah ini Pak yang ngirim bukan main, ini banyak banget di sini. Baru datang dia cuma nanya, itu di belakang ada apa? Dia belum ke belakang, dia cuma nanya, itu di belakang ada apa? Saya merasakan di belakangnya ada yang lebih menarik, tuh di belakang ada apa? Bekas bedeng Pak. Dia ke belakang, dia bilang, ya di sini sarangnya. Tapi di sini bukan cuma sekedar bekas bedeng nih, ini ada yang pernah belajar nih di sini nih. Oh, ada yang nyari. Iya, karena di sini ada makhluk yang dipanggil. Oke. Gitu. Dia nanya siapa? Kita bingung dong, siapa yang semedi di sini ya kan? Boro-boro gue berani saat itu kan. Gue takut banget sama kayak gitu-gituan. Siapa nih yang semedi di sini nih? Akhirnya dirunut tuh semua tuh. Siapa aja yang pernah tinggal di situ. Ketemu lah. Om gue ada. Om? Ya. Jadi dia belajar dari Al-Quran. Dia nafsir Al-Quran. Gurunya banyak. Oke. Dia berguru agama tapi gurunya banyak nih. Misinterpretasi dong. Ya jelas. Karena kan kita juga tahu kalau lo berguru itu cuma satu orang aja. Benar. Karena satu pola pikir udah pasti beda-beda Betul. kan. Makanya kenapa tafsiran Al-Quran itu banyak, tapi yang sahih itu sedikit gitu. Yang emang bisa dibuktikan kebenarannya. Dan setelah gue cari tahu juga ya ternyata emang benar di saat lu berguru soal agama, apalagi lu ngupas Al-Quran, karena semua itu ada di Al-Quran, baik dari hal baik, ilmu pengetahuan, cara untuk lu kaya, bahkan hal-hal tidak baik kayak santet, semua itu ada di dalam situ. Dia belajar dengan guru yang banyak, nggak tahu juntrungannya kemana, akhirnya kacau hidupnya, gila dia. Gila. Nyebrang. Oke. Di kampung. Akhirnya kita tahu tuh, sadar tuh. Dia yang waktu itu tinggal dan sekarang dia yang lada belok. Penasaran nih, Ustadz ini nih. Minta ketemu. Kira kampung gua kan di daerah Ciamis. Jadi di situ, di bawah kaki bukit. Ada dia. Emang udah nggak jelas. Kalau orang-orang bilang itu ya udah gila. Diobatin juga nggak sembuh-sembuh. Dan setelah ketemu ditanya langsung, ini saya bawa perempuan yang cari kamu, katanya kamu mau dinikahin, nggak mau. Itu bisa ngobrol berdua. Om gue ini diajak ngobrol nggak ada yang bisa ngobrol sama dia. Udah aneh dah obrolan, udah kemana-mana, lu udah bingung ngobrol sama dia nih. Kita nanya apa, dia jawabnya udah kemana-mana. Udah sampai ngebedah planet jawabnya. Ya, udah susah diajak ngomong, tapi nyambung ini berdua ngobrol. Ustadznya ini tahu gitu, diajak ngobrol dia bisa jawab semua. Oh iya saya emang mau dinikahin tapi saya nggak mau gini segala macem lah. Jadi dia tuh katanya udah dibawa ke negeri jin, mau dinikahin dia kagak mau. Jadi gila gitu. Ya kewarasannya jadi terganggu. Ya balik lagi, mungkin apa yang dia katakan sama itu benar tapi orang nganggepnya dia gila. Sama kayak di saat gue ngasih tahu itu ada yang nggak bener loh, ada nenek-nenek lo tuh apaan itu, bukan orang gitu. Kita nggak punya nenek di sini gitu, nenek kita di kampung nggak ada di sini gitu. Dan ya itu halusinasi kali. Ya mungkin karena dari situ kejiwaannya keganggu. Iya. Dan sekarang pun pelan-pelan udah mulai normal lagi gitu kan, dia udah mulai bisa interaksi lagi.
Itu dia pun ngakuin. Dia emang nyari kaya. Oke. Dia ngebedah Al-Quran dengan guru yang banyak. Jadi ya itu, tafsirannya belok kemana-mana. Kacau semua. Sampai fase diketemuin sama orang ini, dibawa lagi untuk ya salah nih, harusnya begini. Ya beberapa tahun akhirnya sampai sekarang sih ya udah mulai bisa normal, walaupun kadang-kadang suka kumat gitu. Suka kalau diajak ngobrol suka dari sini mestinya sampai sini doang nih, jadi kesana jadi melenceng jauh gitu. Ya udah mulai kan akhirnya sadar kan ini di rumah nggak beres nih, sampai akhirnya ya udah kita juga bisnis turun, akhirnya putusin untuk jual rumah. Jual rumah pabrik roti itu. Disinilah semuanya kebuka. Oke. Mulai akhirnya sadar. Dari yang jual rumah prosesnya udah ada yang suka nggak jadi lagi. Berapa kali ada aja nih orangnya udah serius, udah oke, udah mau transaksi. Dia katanya dia ke depan rumah, dia ngetok-ngetok, nelpon nggak ada yang keluar. Padahal nggak ada yang ngetok. Posisi kamar gue tuh paling depan di atas. Gue tuh bisa denger siapapun. Dan hari itu gue gak kemana-mana di rumah. Diem, lagi di rumah. Gue saat itu kerja di Indosat. Gue capek abis implementasi perangkat. Gue di rumah seharian. Jadi gue gak denger, gak ada yang ngetok tuh gak ada. Dia bilang dia ngetok terus. Gak ada yang keluar. Dia coba teleponin gak bisa. Lah, ini apa nih, ada apa nih. Ada juga orang yang cukup punya uang, orang Bekasi datang mau beli tuh rumah, gagal lagi. Sampai gue jual hampir setengah harga NJOP, setengahnya ya. Rumah 800 meter, Jakarta Selatan, tahun 2018 itu maksudnya sekitar 6 eman dan gue cuma jual setengahnya pun enggak. Susah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi kita juga bingung ada apa sih gitu. Panggil lagi orang buat syariatinnya rumah, sama jawabannya. Ada yang ngalangin, penunggunya nggak mau digeser. Hal-hal kayak gitu yang kita anggap ini nggak mungkin ada. Ada. Dan gue ngerasain tuh udah bukan sekali dua kali, sampai akhirnya sekarang gue berani. Awalnya takut ya. Dari awalnya gue berani sekarang. Udah nggak ada gemeter atau apa, bodo amat. Itu apaan aja tuh Bang yang lu udah alamin, yang lu udah ketemu di rumah itu? Wah. Mungkin nggak cuma lu aja, sanak keluarga lu juga mungkin ada yang udah pernah cerita mungkin sama lu. Nih, dari gue sama teman-teman gue deh. Oke. Ya, jadi kan karena rumah gue gede ini, rumah gue jadi base camp awalnya. Ya, bocah-bocah pada main ke rumah ya. Mas, jadi base camp. Karena kan gue juga demen ngoprek. Oke, mesin. Dan sama kerjaan gue basically juga IT, gue demen ngoprek, jadi mereka pada sering ke rumah. Entah itu buat ngecat motor, entah bore up, entah tuning mobil, kayak gitulah. Karena kan halaman gue gede kan. Dan gue ngerasa nih satu-satu jarang ada yang mau balik lagi, pelan-pelan. Akhirnya gue tanya, ada apa sih? Gue lagi cat, lagi nyeting kompresor nih, bra. Cat-cat kan bunyi ya, kata dia. Masa di belakang ada yang bunyi-bunyi kayak kompresor angin juga, bra? Sama gue kira, gue halu kali ini, gue dengerin itu. Terus gue diemin lagi. Bunyi juga di belakang, kata dia. Gue lagi milok helm, kata dia. Lu tahu kan pilok kan gue dikocok bunyi itu. Di belakang ada yang ngocok juga, tang juga sama. Ya mulai tuh di situ mereka ngerasain hal-hal ajaib kan. Ada yang lagi duduk ngerokok. Jadi di rumah gue tuh ada pos-posannya gitu. Ngadepnya ke rumah. Dia duduk ngerokok, ada yang terbang. Putih. Ya namanya mereka gak kebiasa juga kayak gue dulu, pasti wah ini horor nih, gak bener nih. Puncaknya yang gue tahu, jadi mereka malam-malam tuh foto-foto. Ya kira ada yang cerita ke gue nih. Mereka foto-foto. Pas lihat foto di zoom ada muka orang. Anjir, seriusan Bang? Demi Allah, ada muka orang. Dan satu hal yang belum gue ceritain sama lu, rumah gue itu sebelahnya ada kuburan.
Jadi rumah gue tuh mepet sama masjid. Di masjid itu ada kuburan. Kuburan yang punya jalan. Oke. Nama jalannya nih, nah itulah makamnya di situ. Nempel persis sama rumah gue. Makam yang punya jalan, bininya sama anaknya. Berarti udah lama di situ berarti Oh ya? jelas, yang punya tanah. Jawara Tanah situ, Betawinya. Namanya jadi nama jalan. Itu di zoom ada muka orang. Dari situ mereka langsung kayak, wah, panik dong, takut gitu kayak gara gini. Akhirnya yang balik ya kayak emang udah deket banget sama gue kayak ya udahlah, akhirnya nongkrongnya di atas di kamar, nggak di bawah lagi. Sama mereka juga ngerasain kayak tidur di erap-erap. Mungkin kalau kita bilang tuh kayak apa? Ketindihan ya. Iya. Tindihan. Gitu-gitu walaupun ada penjelasan ilmiahnya tapi ya mereka cerita itu dengan mimpi yang hampir mirip. Lu ceritain? Mimpinya ketemu bapak-bapak. Bapak-bapak. Pokoknya kata dia ada engkong-engkong gitulah ya kan, pakai sabuk beksi, pakai peci, ketemu dia ngeliatin, terus cuma bilang mau ngapain kamu, jangan macem-macem ya di sini. Nah itu yang abis itu tiba-tiba ya begitu, sok napas kayak kerap-kerap. Dan hampir itu yang 3 teman gue kena ini ceritanya sama. Dia ketemu itu. Ya mungkin entah ya, kita nggak tahu, mungkin karena berisik karena apa, kayak tadi di awal lu bilang bahwa kita hidup berdampingan dengan mereka, entah mereka ada yang menyinggung atau apa, kita kan juga nggak tahu. Terus dari kayak gua tinggalin mereka ke warung aja, gua balik-balik dari warung itu mereka bisa ada di depan pagar rumah gua berjajar. Di luar Di luar saking takutnya mereka. Terus mereka ngomong apa bang? Ketemu apa itu? Ya hampir rata-rata mereka kayak ada dengar suara cewek, ada yang nangis, ada yang dengar ya ketawa, ada yang ngelihat bayangan kayak gitu-gitu. Cuman kalau dari pengalaman gue pribadi digangguin di situ, yang gue baru temuin ya nenek-nenek. Terus juga di saat gue malam-malam kecapean banget balik, gue ngeliat sosok tinggi gede, mata merah ada tanduk, ya itu akhirnya gue ketemu juga. Terus kalau apa? Kakek-kakek yang kongkong yang suka dilihat sama tetangga-tetangga gue, itu gue belum pernah lihat terus terang. Tapi kalau ngerasain, kan namanya jendela, ada orang jalan, tapi pelan, itu gue juga pernah ngeliat. Di lantai 2? Di kamar gue. Kamar gue ada jendelanya. Itu gue posisi gue, jadi ini komputer gue, ini posisi ini kan bangunan kotak nih. Iya. Di sini komputer gue, di sini kasur gue, di sini jendela. Posisi gue lagi main game sambil ngerokok. Biasanya kan gue buang abu langsung aja ke jendela gitu ya. Karena mager ntar buang untung, buang bawah aja gitu. Itu gue baru banget buang abu begini jalan man. Itu gue ngerasa gitu, gimana sih lu begini kan, even lu gak ngeliat ke samping nih, gue tahu nih ada apa aja nih. Ya kan, ini kan kelihatannya ada jejeran, tetap aja kelihatan kayak ada apaan sih gitu. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Apaan sih gitu, lewat. Dan kamu lu di lantai 2 kan? Ada yang lewat? Ada. Gile. Itu lewat, benar-benar ser. Gue cuman, apaan lagi sih? Sampai kapan kayak gini gitu kan? Karena ya itu, dari hal kayak gitu kayak, sampai kapan sih gue kayak gini terus? Udahlah, mungkin emang Tuhan takdirin gue begini. Bukti rumah dijual juga susah ya. Akhirnya gue udah bodo amat. Udah gak peduli. Dulu gua diaremin kayak ada harimau dulu bodo amat. Itu kayak gimana tuh cerita itu bang? Ya kayak tadi gua bilang, gua ngelewatin satu lorong. Tuk ke pintu belakang tuh gua ngelewatin satu lorong. Ntar gua kirim ke lu deh videonya biar teman-teman semua bisa lihat. Atau mungkin lu datang langsung. Oh boleh, ntar kita kawan-kawan ya bang. Lu datang langsung, lu cobain langsung gimana experience-nya. Tapi teman-teman lo yang setiap datang ke sana tuh selalu pasti digangguin. Pasti. Gila. Ya mulai yang paling gokil ada. Jadi gue punya teman perempuan.
namanya si Hani gitu. Dia kamar mandi di bawah. Dan dia emang cukup sering ke rumah gue gitu, karena emang sahabat gue dari zaman gue SMA. Itu dia kamar mandi, tiba-tiba dia lari, mukanya pucat, pengen nangis. Kenapa, Cil? Ada orang di belakang gue pas gue di toilet. Gue bilang, orang siapa? Gue samperin ke dalam, gak ada orang. Mana orangnya? Gak tau, pokoknya itu orang jelas. Di dalam toilet itu ada orang berdiri. Jadi dia kan lagi apa lah ya, gue juga nggak tahu aktivitasnya kan. Dia bilang ada orang di belakangnya dia ngerasa ada yang berdiri orang ngeliatin dia. Sampai dia nggak mau nengok, kira dia langsung buka pintu kamar mandi, dia lari. Padahal posisi kita di teras, dan dari teras itu kamar mandi nggak jauh lah. Dia panik, mukanya udah pucat. Gue cuma senyum doang. Karena gue tahu diganggu ini. Udah gitu. Karena baru gue ceritain ke teman-teman gue ya emang ada. Jadi kalau lu ke rumah gue ya misi-misi lah. Mungkin lu buang hajat kena ke dia apa gimana gitu kan. Makanya dia ngomel. Misi-misi lah. Ya gue juga dulu yang setakut itu sampai akhirnya gue sembarangan. Udah bodo amat, buang sampah apa, udah gak peduli. Karena gue juga ngerasa, man ini rumah gue. Kita hidup berdampingan oke. Tapi tolong ya dimensi lu, dimensi gue, nggak usah nyebrang gitu. Ya gimana sih lu setakut apapun kalau lu ditongolin tiap hari gimana? Iya, memang biasa bang. Ya kan? Itu dulu di Geramin tuh geraman seperti harimau gitu. Iya. Lu tahu harimau kalau lagi ngincer mangsa kan? Itu yang gue denger jelas. Ada lagi temen gue denger nyokap gue manggil. Terus gue bilang, Bong jangan aneh-aneh Bong, ini jam 2 pagi mana ada emak gue bangun jam segini. Jam 4 dia pasti bangun. Jam 3 dia tuh, jam 3 lah paling cepat dia tuh bangunnya. Gak mungkin nyokap gue jam segini udah, sumpah gue denger suara nyokap lu. Kita di teras, kamar dia di atas, gak mungkin juga diteriak kedengeran. Tuh. Terus suara anak kecil itu juga pernah. So kalau itu nyokap yang dengar. Nah, yang paling baru nih belum lama lah, sekitar setengah tahun itu gue bener-bener balik. Jadi kan pintu rumah gue, pintu depan. Kalau sekarang nggak dikunci, jadi gue nggak mau lihat belakang tuh. Semenjak gue yang bilang itu belakang dikunci, depan enggak. Itu kan. Cuman gerbang kan pagar aja lah digembok gitu. Terus ini pintu, ini ada kaca, ada 2 kaca nih. Ya. Cuma gue udah jelas banget dari kaca sini gue ngeliat ada anak kecil berdiri. Di dalam berarti dia posisi? Di dalam posisinya. Ada anak kecil berdiri. Merinding gue. Dan gue kayak, siapa nih? Ada apaan lagi nih? Gue malah buru-buru lari, gue buka pintu, brek, nggak ada. Itu baru, sosok baru berarti? Baru tuh. Soalnya gue nggak pernah ketemu tuh, gitu. Selama ini yang gue temuin tuh nenek-nenek, cewek cantik tuh juga pernah tuh. Kayaknya belum cerita tuh cewek cantik. Kalau cewek cantik tuh di bawah pohon mangga gue tuh. Pas banget buka pagar, itu ada pohon mangga di sini nih. Itu gue baru mau buka gerbang, cewek tuh gue bilang, wah anjing gue. Karena gue ke warung dulu, gue ngerokok sambil ngobrol kan sama, karena kan yang jaga warung kan emang juga kenal gitu. Maju dimasuk bos. Wah, temenin gue bentar yuk. Itu masa ada yang berdiri? Apa gue doang yang salah lihat? Nggak mau takut. Rumah situ kan banyak setannya. Orang-orang aja udah segitu taunya sama rumah gue. Gue minta tolong sama dia. Temenin dong, buka pagar. Itu udah masih mulai gue mulai ngeberaniin diri lah itu fase itu tuh. Si cewek cantik. Terus gue buka, nggak ada lagi. Pakaiannya gimana? Pakaiannya normal apa putih aja ser. Stereotipnya kuntil lah ya pokoknya ya. Ya maybe. Cuman gue karena gue nggak, ya mungkin bayangan orang begitu, tapi karena gue nggak pernah ketemu jenis kuntilanak dari kuntilanak, jadi gue nggak tahu gitu kan. Nggak cuma perempuan pakai gaun udah gitu doang, berdiri di pohon mangga. Di pohon ya? Pohon mangga di bawah persis berdiri. Kenapa? Apa nggak perhatiin di situ?
Wah, gue udah gak merhatiin, gue cuma ini apaan Tapi cantik. nih? Lu bisa tahu cantik. Oh, mukanya kelihatan. Cantik itu mah. Drill cantik, men. Mungkin kalau bukan setan gue pacarin kali. Drill cantik. Dan itu banyak yang ngeliat juga emang bilang, ada cewek cantik ya di rumah lo gitu. Ada beberapa orang yang sempat tanya juga. Tetangga rumah gue persis nih, yang nempel sama rumah gue. Itu kan temen gue juga kan, terus teman satu event juga. Jadi gue sering event bareng sama dia. Itu dia malam-malam lagi di kamar mandi. Yang notabene kamar mandinya dia tuh nempel sama si pohon mangga nih. Ini pohon mangga nih kamar mandinya dia nih di sini nih, ya kan. Itu dia bilang, ada yang ketawa. Dari kamar mandi kedengeran aja. Kedengeran, dia main nelpon gue, Dut, apaan? Pohon mangga lu berisik banget, Dut. Gue lagi boker nih, ada yang ketawa, Dut. Dah nikmatin aja, gue bilang gitu kan. Sampai akhirnya dia ngerasa, dia juga pernah ngelihat langsung gitu. Jadi di garasi mobilnya dia, dak atasnya itu ada kaca polos gitu. Kaca polos. Nah, dia lagi ngerokok di situ. Ya kan, mobil masih di luar, baru balik nih, belum masukin mobil. Terus dia nengok ke atas, ada yang terbang. Arahnya ke rumah gue, nyebrang begitu, pulang kata dia. Setan lu udah yang pulang tuh. Habis main ya? Iya. Habis main pulang ke Karena gue emang sama dia tuh sering kayak gue lagi diskusi, misalnya besok kita mau event kan, pra-event kan kita pasti preparing untuk loadingan kan. Tuh kalau mam dia nggak mau tuh di teras rumah gue, dia pasti depan gerbang lu aja yuk, ngobrol di situ aja gitu. Kan depan gerbang gue tuh ada kayak batu-batu bisa didudukin gitu. Kita ngobrol di situ, itu jelas banget jam 2:30 pagi, itu jelas banget. Dan ketawa. Terus gue liat-liatan, udah disuruh pulang nih kita, ya balik yuk. Pulang. Jadi saking udah sering kena distraksi kayak hal gaib yang dulunya gue takut, jadi ya udah. Sampai orang bilang, oh itu angker tau, ini gedung. Gue sering banget loading di mall ya. Loading pameran di mall itu kan nggak mungkin lu jam 3 sore, 4 sore, pasti start loading itu, pintu loading, dibuka tuh jam 11. Kita ngerjain, itu bisa beres-beres jam 4. Terus lu gak mungkin kan di atrium atau di selasar doang, pasti lu ke kamar mandi jalan. Orang bilang, anjing mau horor banget. Gue udah, horor apaan sih, biasa aja. Gue malah nyari gak ada yang ketemu, gue bilang. Ya gue kencing aja, gue jalan lalu lalang di mall tutup yang gelap gitu, gue bodo amat. Cuman yang gue ngebikin gak nyaman karena mungkin AC mati jadi apek gitu ya. Itu aja sih. Gue sampai bilang, Ren, belum ikut ke rumah gue deh Ren. Itu bener-bener bisa nge-distract gue dari rasa takut gue karena gue tinggal di rumah itu. Sampai gue gak takut lagi gue ada di tempat baru, di mana udah biasa aja. Semua orang itu selalu ngelihat dia adanya di depan kamar nyokap gue. Semua dia ngelihat, ada lagi duduk di situ, entah dia lagi berdiri, pokoknya ngelihat sosok ini tuh pasti ada di depan kamar nyokap gue. Gue balik lagi nih ke rumah nih, masih ada sisa di rumah, nggak kenapa-napa. Yang di rumah nggak kenapa-kenapa? Demi Allah, demi Rasulullah, yang di rumah tuh nggak kenapa-napa, yang di sana basi.